Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencinta sejarah ekonomi Islam, kali ini kita akan membahas Nabi Ayub alaihi wassalam. Kita kenal Nabi Ayub alaihi wassalam memiliki anak laki-laki 12 orang yang ganteng dan soleh pula. Harta beliau melimpah, ternaknya yang luar biasa banyak, istri yang cantik dan setia. Ternyata beliau tidak menaruh kesombongan pada diri beliau. Pada saat beliau memiliki kekayaan yang cukup fantastis, lalu Allah memberikan ujian kepada Nabi Ayub alaihi wassalam. Pada umur 51 tahun, kulit beliau terkena penyakit bernanah dari kepala sampai kaki. Bahkan ada sebagian sejarah mengatakan, disebutkan saking sabarnya Nabi Ayub, konon ketika ada ulat yang terjatuh dari badannya, ia akan mengambil ulat itu dan meletakkan kembali ke tempat tubuhnya yang digigit. Ia pun semakin rajin dan giat melaksanakan ibadah. Maka melihat kejadian itu, masyarakat mulai menjauhi Nabi Ayub alaihi wassalam. Karena masyarakat sudah tahu bahwa penyakit yang ditanggung dan dideritai oleh Nabi Ayub adalah penyakit menular. Akhirnya tinggallah Nabi Ayub bersama istrinya dan 12 anaknya. Pada saat Nabi Ayub hidup jauh dengan masyarakat, hari berikutnya istri menghidang ke-12 anak. Ternyata Nabi Ayub melihat ada goncangan rumahnya, tiba-tiba atapnya roboh, akhirnya anak beliau meninggal semuanya. Sungguh pedih penderitaan Nabi Ayub alaihi wassalam. Beliau terkena penyakit. Beliau dijauhi oleh masyarakat. Anak beliau pun dipanggil oleh Allah dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan itu saja, ternyata penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub mengundang hama dan terjadinya pula badai, sehingga semua kekayaan Nabi Ayub, baik ternak maupun seluruh kebun yang dimiliki oleh Nabi Ayub ikut hancur. Kesabaran Nabi Ayub tampak jelas ketika Nabi Ayub
mendengar permintaan istrinya untuk berdoa kepada Allah, karena istrinya tahu bahwa Nabi Ayub dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Nabi Ayub berkata kepada istrinya, sudah puluhan tahun, 50 tahun Nabi Ayub diberikan kesehatan, kekayaan, tapi aku malu meminta kepada Allah apabila Allah memberikan aku sakit tidak sebanding dengan kesehatan dan kecukupan saya pada saat sebelum ini. Berkat kesabaran Nabi Ayub, Allah memerintahkan Nabi Ayub menghentakkan kakinya di bawah tempat tidur di tanah. Lalu keluarlah air. Disitulah Allah perintahkan Nabi Ayub untuk mandi dengan air itu juga. Akhirnya Nabi Ayub mulai mengalami kesegaran, kebugaran, dan bahkan Nabi Ayub sehat, lebih segar, lebih baik lagi daripada 20 tahun yang lalu. Bahkan Nabi Ayub memiliki harta yang lebih banyak lagi, yang melimpah. Ini adalah berkat. Beliau bersyukur nikmat yang diberikan kepada Nabi Ayub, dan beliau bersabar bila nikmat itu ditarik oleh Allah. Berkat bersyukur dan sabar, Allah berikan ganjaran lebih baik daripada sebelumnya. Dalam kisah ini dapatlah kita ambil iktibar bahwasanya syukur dan sabar sangat penting kita jalani dalam kehidupan, supaya kita tahu saat ini kita dalam keadaan diberikan nikmat, kita akan bersyukur nikmat yang diberikan oleh Allah. Ada kalanya saat kita diambil oleh Allah nikmat, tentu kita akan tetap bersabar atas ujian yang diberikan. Apabila kita mampu menghadapi ini, besar kemungkinan Allah akan memberikan ganjaran yang lebih baik daripada sebelum itu. Ini yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.